Ih kok gendut sih, itu kekerasan tuh. Dan jangan lupa, ada dampak hukumnya. Banyak kasus perceraian, ya. Tentu tidak semua perceraian itu bisa berjalan secara mulus, secara baik-baik. Banyak yang akhirnya meninggalkan konflik gitu ya. Lalu kemudian ada luka, ada trauma gitu. Baik kepada suami, istri, ataupun terhadap anak-anak. Ya, jadi dampak perceraian itu bisa dialami oleh siapapun di dalam anggota keluarga tersebut, gitu ya. Tetapi besarannya memang relatif. Tergantung karakter anaknya, tergantung tekanannya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang berpisah baik-baik, nah dampaknya minimal. Tapi kalau ada yang berpisahnya tidak baik, lalu kemudian ditambah lagi setelah perceraian atau pasca perceraian, itu ternyata konfliknya masih berlanjut, ya kan? Nah, ini juga ikut memberikan dampak lagi, lebih banyak lagi. Lalu kemudian faktor yang ketiga adalah intervensi. Ketika masalah yang terjadi tidak mendapatkan pendampingan atau intervensi dari ahli ya terhadap gangguan-gangguan yang dialami, nah itu bisa jadi menjadi lebih ekskalasi, emosinya lebih banyak gitu. Nah, sekarang kembali lagi, seberapa jauh dampak yang muncul pada anak-anak korban perceraian. Nah, tentu saja harus dilihat dari faktor-faktor yang tadi saya sebut. Ketika ada pendampingan psikolog gitu ya, itu bisa menurun gitu, bisa diatasi, apalagi ketika anak-anak ini menjadi masih kecil ya. Semakin kecil seorang anak biasanya tentu saja dampak itu bisa berpotensi semakin besar. Nah, ada faktor lain lagi sebenarnya, daya tahan anaknya. Ada anak-anak tertentu yang lebih tahan, yang mungkin cuek, gak terlalu banyak dipikirin gitu. Tapi ada anak-anak yang cenderung mikir, lalu kemudian memasukkan ke dalam hati, lalu kemudian juga bahkan menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa perceraian itu disebabkan karena dia gitu. Jadi ini makin besar dampak perceraian terhadap anak. Nah, kalau tiga-tiganya itu ada dan kemudian tidak terpenuhi penanganannya, ya dampaknya masih ada, nggak mungkin hilang begitu saja soalnya, gitu ya. Jadi justru persoalan ini juga membuktikan bahwa seringkali pasangan yang berkonflik itu ternyata juga punya masalah dari keluarganya, dari masa lalunya, gitu. Jadi ya ini alasannya mengapa ada konseling pranikah. Ketika orang mau menikah, itu ada konseling terlebih dahulu untuk mempersiapkan pasangannya. Setidaknya ketika mereka memasuki hidup baru, mahligai perkawinan, diharapkan mereka tidak membawa trauma-trauma dari masa lalu. Kita tidak pernah ada aturan baku ya, kalau yang namanya minta maaf itu harus yang muda, ya. Tapi tidak ada juga bahwa harus yang tua, tidak. Ya, tidak ada aturan bakunya gitu, bahwa orang tua tidak boleh minta maaf atau anak tidak boleh minta maaf. Minta maaf itu gratis, nggak bayar kok gitu ya. Seharusnya memang bisa minta maaf, tapi ini kan tergantung karakternya. Ada orang-orang tertentu yang memang sulit minta maaf, ada orang-orang yang memang sulit memaafkan, jadi udah minta maaf berkali-kali tapi tetap saja marah terus gitu. Jadi ini masalahnya sangat kompleks kan. Jadi tentu saja sebaiknya sekali lagi untuk kehidupan yang lebih baik, untuk memaksimalkan fungsi kehidupan seseorang gitu kan, ya sebaiknya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mempersulit orang lain, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Karena ketika seseorang marah, kemudian menutup pintu, tidak mau membuka diri, tidak mau memaafkan, lalu kemudian juga mungkin memberikan kata-kata, perbuatan, melarang, mengisolasi, melecehkan, itu kekerasan. Apapun bentuknya. Jadi kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik loh ya. Jadi ada kekerasan psikologis, ada kekerasan verbal. Mendiamkan saja udah kekerasan. Melarang bertemu juga kekerasan. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik dan benar ya, bahwa ya sebaiknya kita tidak termasuk orang yang seperti itu gitu. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada dampaknya, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri ya. Karena kan ada prinsip siapa menabur
angin akan menuai badai, ya kan? Ya sebaiknya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain gitu, karena dampaknya sangat luar biasa dan luka psikologis itu tidak terlihat. Bisa jadi terjadinya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu, tapi terus kemudian terbawa sekarang, meledaknya bisa sekarang. Banyak kasus-kasus kejahatan, kekerasan disebabkan karena ada orang gelap mata yang dipicu oleh luka batin masa lalu kemudian dia bisa melukai orang lain. Nah ini kan akhirnya bisa menjadi bencana baik bagi diri maupun orang lain gitu. Jadi sebaiknya ya kita harus bisa menjaga itu. Ya, selain kita harus cinta pada sesama, ya tidak melakukan kekerasan kepada orang lain gitu. Karena alasannya apa? Ego. Hanya ego kan? Egois, ada mungkin perasaan insecure, ada perasaan tidak nyaman, pokoknya harus marah aja bawaannya, pokoknya harus dihormati. Tapi sekali lagi respect dan hormat, trust itu juga harus diperjuangkan, nggak diberikan gitu. Ya, jadi bagaimana seseorang baik ayah, ibu ataupun anak itu kan ya masing-masing harus punya porsi masing-masing. Yang jelas minta maaf itu tidak bayar, ya. Tersenyum itu adalah ibadah, ya. Baik kepada orang, membuka pintu, bukan hanya pintu rumah tapi juga pintu hati. Itu adalah sesuatu yang baik dan untuk dilakukan, karena sekali lagi apapun yang kita lakukan nanti ada perhitungannya loh di atas. Kita nggak mau membuka pintu rumah, kita tidak mau membuka pintu hati, kan nanti ada balasannya gitu. Seperti tadi saya katakan, gitu kan. Apabila terus melakukan kekasaran, kekerasan, pelecehan, nyindir itu juga termasuk kekerasan. Misalnya menyindir, ih kamu gemuk, ih kamu ini ya sama, ini kekerasan. Itu termasuk cyberbully sebenarnya. Karena itu kekerasan di dunia maya. Berapa banyak orang-orang yang mengalami kekerasan di dunia maya, ya kan? Hanya karena lihat foto terus dia kasih komen, ih kok gendut sih, ya, itu kekerasan tuh, ya. Dan jangan lupa ada dampak hukumnya. Kalau orang yang bersangkutan tidak senang gitu ya, lalu kemudian dia mengajukan tuntutan hukum, bisa loh, ya kan? Karena sekali lagi melabel, memberi nama gitu ya, misalnya si kancil, si ini, si itu labeling, itu kekerasan.